Salam dan bahagia. Kami dari Padepokan 147 Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Yogyakarta akan menyampaikan program kelompok mengenai memanfaatkan teknik marketing masa pandemi COVID-19 melalui strategi pemasaran. Halo teman-teman, pada video kali ini tujuan dari kegiatannya adalah yaitu dalam pemasaran. Nah, di sini pemasaran menempati posisi yang strategis untuk mencapai suatu keberhasilan pada sebuah bisnis. Meskipun sebuah produk memiliki kualitas yang baik, tetapi tidak akan bisa menghasilkan keuntungan berlipat apabila tidak diiringi dengan strategi pemasaran yang jitu. Tanpa adanya strategi pemasaran yang baik, maka cukup sulit untuk mengembangkan bisnis. Mengingat terlebih resiko kalah saing pun sangat mungkin terjadi, sehingga teman-teman perlu mempelajari tentang ilmu pemasaran yang sangat penting dalam menjalankan suatu bisnis. Sebelum masuk ke tips-tipsnya, teman-teman sebaiknya mengetahui pengertian strategi pemasaran terlebih dahulu. Strategi pemasaran adalah upaya untuk memasarkan serta mengenalkan suatu produk maupun jasa pada masyarakat. Tentu saja dengan menggunakan rencana dan taktik yang matang. Dengan begitu, jumlah penjualan dapat meningkat. Strategi pemasaran juga dapat dimaknai dengan rentetan usaha yang dilakukan perusahaan dalam mencapai tujuan. Di dalam suatu bisnis, ada 3 faktor yang merupakan penentu harga jual barang dan jasa yang meliputi produksi, pemasaran, serta konsumsi. Sehingga pemasaran dapat dikatakan sebagai penghubung produsen dan konsumen. Terdapat 4 garis besar yang dapat menjelaskan tentang fungsi strategi pemasaran. Yang pertama, terdapat standar penilaian prestasi kerja anggota pada bidang usaha maupun perusahaan. Dengan standar ini, maka pengawasan kualitas dan mutu bisa menjadi semakin efektif. Yang kedua, sebagai alat bantu dalam meraih berbagai tujuan perusahaan dalam jangka waktu panjang dan pendek. Yang ketiga, untuk mengatur jalannya bisnis, sehingga koordinasi tim pemasaran bisa berjalan secara efektif dan sesuai dengan target. Yang keempat, akan meningkatkan motivasi pada bisnis yang tengah dilakukan. Strategi pemasaran mengharuskan para pelaku bisnis agar bisa memperkirakan jalannya bisnis pada masa yang akan datang, serta bisa memberi semangat usaha sehingga bisnis bisa berjalan secara optimal. Dalam penyusunan strategi pemasaran yang efektif, maka teman-teman bisa menerapkan beberapa hal. Yang pertama, selalu konsisten dan melakukan perencanaan. Dalam strategi marketing, konsistensi sangat dibutuhkan. Hal ini bertujuan supaya biaya marketing bisa efisien. Tak hanya itu saja, efektivitas penciptaan merek pun akan semakin meningkat. Perencanaan marketing yang matang juga perlu dilakukan, supaya pelanggan banyak berdatangan. Sebelum memasarkan produk, Anda dapat merencanakan strategi marketing dengan efektif, mulai dari anggaran marketing hingga konsep lain supaya usaha dapat mudah untuk berkembang. Yang kedua, menyasar target market. Anda juga perlu mengidentifikasikan dengan tepat mengenai pangsa pasar yang tengah dituju. Cara yang paling tepat adalah dengan memilih beberapa segmen pasar yang akan Anda masuki. Tujuannya supaya target pasar menjadi lebih jelas. Hal ini akan memudahkan Anda mengkonsep teknik marketing yang tepat. Yang ketiga, menghitung anggaran dengan akurat. Bagian yang paling berat dalam menentukan strategi marketing adalah menentukan anggaran. Pasalnya, hal ini membutuhkan keakuratan yang tepat. Dari anggaran yang sudah dibuat, Anda bisa menentukan besar dana yang dibutuhkan untuk kegiatan pemasaran efektif. Untuk memudahkan penghitungan anggaran sekaligus perencanaan bisnis berkelanjutan berdasarkan data keuangan, Anda harus melakukan pembukaan terencana untuk bisnis Anda. Yang keempat, menentukan marketing mix. Marketing mix merupakan harga produk dan juga tempat promosi. Sebagai seorang pengusaha, produk dan jasa harus diputuskan secara spesifik, serta harus ditentukan pula di mana dan bagaimana Anda dapat mendistribusikan produk. Selain itu, bagaimana cara supaya orang lain bisa mengetahui
produk yang ditawarkan juga merupakan bagian dari marketing mix. Yang kelima, menggunakan website untuk pemasaran produk. Saat ini, segala macam usaha bisnis membutuhkan peran dari website untuk mempromosikan produknya. Selain itu, website juga menjadi media paling optimal untuk memberikan informasi pada calon konsumen tentang produk yang ditawarkan. Hal ini dikarenakan 60% konsumen memakai produk mendapatkan informasi dari internet. Yang keenam, melakukan branding dengan baik. Strategi marketing yang selanjutnya adalah dengan melakukan branding atau pencitraan. Branding sendiri adalah proses yang menentukan apakah konsumen menerima produk perusahaan. Setiap perusahaan harus melakukan branding terhadap produknya, sehingga konsumen akan loyal dan setia menggunakan produk tersebut. Beberapa usaha untuk melakukan branding terhadap perusahaan meliputi membuat logo, gambar, dan juga menentukan produk unggulan. Yang ketujuh, promosi dan iklan. Strategi pemasaran berikutnya adalah menggunakan promosi dan iklan untuk menambahkan brand untuk produk yang Anda jual. Apabila perlu, Anda bisa juga memakai media berbayar untuk kunjungan ke media sosial dapat meningkatkan. Misalnya dengan menggunakan Facebook, Google, Instagram, Twitter, dan masih banyak lagi. Dengan strategi ini, maka Anda akan terbantu meningkatkan konversi dan jumlah prospek penjualan produk. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat.